Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi pada pembelajaran dari rumah masing-masing pendidikan agama Islam kelas 1. Materi kita pada kali ini yaitu pelajaran ketiga dengan tema iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan seisinya. Allah juga menciptakan binatang. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi kita manusia. Manusia diperintahkan untuk beribadah. Beribadah dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bintang dan tumbuh-tumbuhan dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Jadi kita sebagai manusia tugasnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu. Ada yang tahu nggak sholat 5 waktu itu apa saja? Iya betul. Yang pertama adalah sholat subuh. Yang kedua sholat zuhur. Yang ketiga sholat asar. Yang keempat sholat maghrib. Dan yang kelima sholat isya. Iman kepada Allah termasuk bagian dari rukun iman. Yaitu rukun iman yang pertama. Rukun iman ada 6 perkara. Ada yang tahu? Langsung saja. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Jadi, iman kepada Allah itu termasuk bagian dari rukun iman. Sebelum kita lanjut, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Agamaku Islam dengan nada lagu Topi Saya Bundar. Ada yang sudah pernah dengar lagu Topi Saya Bundar? Bagus. Kita menyanyikan dengan nada lagu tersebut, tapi dengan judul Agamaku Islam. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama.
Agamaku Islam. Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Masuk pada pembahasan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, Al-Ahad. Al-Ahad itu adalah salah satu dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya apa? Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik dan mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ahad artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa, yakni Allah itu tunggal dan tidak berbilang. Kita harus meyakininya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur alam semesta sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan dan mematikan makhluknya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak membutuhkan bantuan siapapun dan apapun. Apa saja bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita temui pada diri kita dan pada lingkungan sekitar kita? Ayo kita perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, bukti adanya Allah pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam wujud yang sempurna, memiliki tubuh yang lengkap dengan organ-organ di dalamnya. Apa saja organ-organ yang ada di dalam tubuh kita? Contoh, kita mempunyai tangan, kita mempunyai kaki, kita mempunyai telinga, kita mempunyai mata, hidung, mulut, dan lainnya. Nah, ini ada mata untuk melihat, lalu ada telinga untuk mendengar, ada tangan untuk menyentuh, ada kaki untuk berjalan dan berlari. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kalau manusia diberikan akal, yang lainnya tidak. Nah, itu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Rawat dan jagalah tubuh kita dengan baik, seperti rajin berolahraga, serta menjaga kesehatan dan kebersihan. Baik itu kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat, dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Itu cara kita untuk merawat dan menjaga tubuh kita dengan baik. Yang kedua, bukti adanya Allah pada lingkungan sekitar kita. Yang pertama, di rumah. Ayah dan ibu wajib kita hormati. Kenapa? Ibu yang telah melahirkan kita, ayah yang bekerja mencari nafkah. Kita semua harus menghormati keduanya, ayah dan ibu. Demi mencukupi kebutuhan keluarganya, mereka, ayah dan ibu, mengasihi dan menyayangi kita. Mereka juga mengajari kita berbagai hal yang belum kita ketahui. Mereka yang menolong kita ketika kita kesulitan,
Semua itu terjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Hal itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang dapat kita temui di lingkungan rumah. Yang kedua, di sekolah. Di sekolah, kita belajar dengan bimbingan guru. Guru mengajari kita tentang berbagai ilmu, banyak pelajaran yang kita terima di sekolah. Oleh sebab itu, maka hormatilah gurumu. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru yang mengajari kita membaca dan menulis, berhitung, dan berbahasa. Guru adalah orang tua kedua bagi kita. Yang pertama orang tua, ayah dan ibu. Dan yang kedua di sekolah, guru. Guru juga menjadi orang tua kita yang kedua. Nah, kita masuk pada rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang pertama. Yang kedua, alam semesta adalah salah satu bukti bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya manusia, adanya hewan, adanya tumbuhan, itu semua menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Artinya Allah itu satu, tunggal, tidak berbilang. Allah Maha Esa memiliki Asmaul Husna. Allah Maha Esa termasuk Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad itu artinya Maha Esa. Masih ingat, ada yang tahu Asmaul Husna itu berjumlah berapa? Asmaul Husna itu berjumlah 99. Dan Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tugas hari ini, isilah pernyataan-pernyataan berikut ini dengan jawaban yang tepat. Ada 10 soal yang harus dikerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membahas tentang Allah itu Esa. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa pesan Pak Rozi, tetap semangat, tetap belajar, dan raih cita-cita kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.